Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 24 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dengan sukacita yang sangat luar biasa, hari ini adalah malam Natal dan besok kami akan merayakan Natal. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang maha sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Immanuel, sebuah kata yang sangat luar biasa dan maknanya sangat luar biasa, yaitu Allah beserta dengan kita, yang dikaitkan dan dikenakan kepada Kristus sebagai yang bernama Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau kita berbicara apa makna Immanuel, Allah tidak hanya ada di sorga, tapi dia datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Artinya Immanuel, Allah beserta dengan kita di segala tempat. Allah beserta kita di segala tempat. Waktu Allah sudah menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, kita meninggalkan, kita berbuat dosa, kita terpisah dari Allah. Allah kembali mengikatkan dirinya dengan kasih-Nya untuk kembali menyatukan kita, mengambil kita dari domba yang hilang, anak yang hilang, kembali ke dalam kesatuan yang utuh bersama dengan Tuhan lewat mediasi Kristus sebagai imam besar yang menyatukan kita. Jadi Immanuel artinya Allah ada di mana-mana. Yang kedua, Allah ada di dalam segala situasi. Allah tidak hanya ada di mana-mana. Kita bisa bertemu dengan apapun yang ada di mana-mana. Namun seringkali orang-orang yang mungkin beserta dengan kita kemanapun kita pergi, belum tentu bisa menolong kita di dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit. Sehingga Allah beserta dengan kita dalam Kristus Yesus itu di dalam segala keadaan. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Manusia tatkala kita diperhadapkan kepada bahaya, mungkin dia meninggalkan kita. Tapi Allah di dalam diri Kristus Yesus ada di dalam segala kondisi, termasuk dalam keadaan bahaya. Artinya, sewaktu kita diperhadapkan kepada berbagai kesulitan, tidak hanya keselamatan kekal, kehidupan kekal yang kita terima, tetapi Kristus yang dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita di dalam segala keadaan. Immanuel juga terdapat maknanya ada dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Immanuel dalam segala keadaan. Di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, Allah beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Jadi artinya Immanuel, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan tatkala diperhadapkan kepada segala macam bahaya. Lalu apa sikap kita kalau kita sudah meyakini Immanuel? Pertama, mensyukuri keselamatan dalam Kristus yang sudah lahir, mati, disalibkan, bangkit untuk kita semua. Yang kedua, kita memiliki iman percaya, kita dengan penuh keberanian menjalani kehidupan ini. Immanuel terdapat juga maknanya di dalam Yesaya 41 ayat ke-10. Jangan takut, jangan bimbang, aku yang akan menegakkan engkau dan menolong engkau. Juga terdapat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Engkau tidak akan dibiarkan, engkau tidak akan ditinggalkan, tetapi engkau akan disertai Allah, dan Allah akan berjalan di depanmu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan seorang penolong yaitu Roh Kudus akan datang menghiburmu. Itulah makna Immanuel secara mendalam dan menyeluruh di dalam seluruh bagian daripada firman Tuhan. Pada bagian ini, biarlah kita boleh belajar apa sikap yang kita perlu lakukan. Tentu yang pertama bersyukur. Bersyukur Allah mau menyertai kita. Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak menghukum kita di mana kita tidak sanggup untuk menerima kemarahan murka Allah dan hukuman Allah. Allah di dalam Kristus Yesus sudah menggantikan hukuman itu di dalam dirinya. Dia yang menggantikannya karena kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Dia yang menyelesaikannya. Seluruh persoalan dosa yang membawa kepada kematian kekal. Jadi artinya kita bersyukur untuk semua kebaikan kita, kebaikan Allah untuk kita. Yang kedua, kita tetap punya keberanian melangkah dalam kehidupan dengan segala beban persoalan hidup yang ada.
Karena Tuhan berkata, engkau jangan takut, engkau jangan bimbang, engkau jangan gemetar, engkau jangan khawatir, karena aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, sekalipun engkau berada di dalam lembah kekelaman atau ada bahaya sehebat apapun. Jika Allah di pihak kita, jika Allah beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Ingatlah, Tuhan yang akan berjalan di depan kita dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Biarlah kita boleh belajar dalam malam Natal ini. Kita mensyukuri untuk semua kebaikan Allah. Mengapa kita melakukan sebuah perayaan dan ibadah? Karena kita mengalami kemenangan di dalam diri Kristus Yesus. Sekalipun kemenangan yang diberikan oleh Kristus justru melewati masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan, masa-masa sulit, salib yang harus ditanggung, terlahir di tempat yang kotor, yaitu palungan, menyelesaikan seluruh kehidupan dalam seluruh bahayanya, dikejar-kejar oleh kaisar, oleh Herodes untuk dibunuh, sehingga banyak sekali ratap tangis di Rama dan Meriba, orang-orang yang menangisi anak-anak yang dibunuh di bawah umur 2 tahun. Bila kita mensyukuri seluruh karya terbesar Allah di dalam hidup kita, lalu apa yang harus kita lakukan kalau Allah itu yang Immanuel? Biarlah apa yang menjadi makna tersebut pun menjadi menjadi karakter kita, menjadi buah-buah pertobatan kita. Biarlah kita menjadi orang yang hadir juga buat orang-orang di sekitar kita. Kita ada untuk keluarga kita ada untuk teman kita. Kita akan melakukan sesuatu yang bisa menyertai orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam bahaya, di dalam kesepian, di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan. Biarlah lewat kita Kristus dinyatakan, biarlah Allah yang beserta kita, Allah yang Immanuel di dalam Kristus Yesus, itu juga bisa dirasakan oleh orang lain melalui diri kita, yang hadir dalam kehidupan kita, yang menolong kekhawatiran mereka, yang menguatkan tatkala mereka dalam keadaan lemah, yang menegakkan tatkala mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Kristus meminta tidak hanya menjadi orang-orang yang mengalami dan menikmati penyertaan Allah, kekuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi Tuhan juga memanggil kita berbagian agar kita juga orang lain bisa merasakan penyertaan Allah, kekuatan Allah, penghiburan Allah, pertolongan Allah di dalam diri Kristus Yesus melalui kita, sehingga kita tidak hanya penerima berkat, tapi menjadi penyalur berkat. Kita tidak hanya disertai oleh Allah, tapi kita menyampaikan penyertaan Allah itu kepada orang lain lewat diri kita masing-masing. Bila kita dalam hidup di dunia ini yang penuh dengan kesulitan, tantangan, lembah kekelaman, penderitaan, seringkali kita menjadi orang yang tidak punya keyakinan dan percaya, keraguan, kekhawatiran, ketakutan menghadapi jalan di masa depan. Sekalipun ekonomi sedang tidak baik, kondisi semakin sulit, hidup semakin berat, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang lebih sulit daripada kondisi ekonomi, kondisi masalah hidup, adalah sesungguhnya kalau Tuhan sendiri dalam Kristus Yesus menyelesaikan masalah dosa, sehingga kita terbebas dari penderitaan yang sangat menakutkan, yaitu kematian kekal. Itu yang paling berat pun Yesus sudah selesaikan. Apalagi kehidupan masalah kita yang sesungguhnya adalah kita akan menjadi pemenang. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Sehingga penyertaan Allah pun dilakukan juga dengan sikap proaktif, aktif dalam diri kita. Tidak hanya menerima berkat Tuhan lalu kita tidak berbuat apa-apa. Marilah kita melakukan apa yang kita sanggup, kita bisa, dan Tuhan akan menyempurnakannya di dalam penyertaan Allah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Allah yang menyertai kita, bersyukur untuk suasana Natal yang kami nikmati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan, sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, selamat hari Natal.